Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus: 1. CGP dapat menjalankan tahap, B. Buat pertanyaan, dan A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja. Terus yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dibuat. Judul program yang saya susun yaitu Tugu Saka Elit. 1 minggu 1 karya edukasi literasi. Mari kita simak ya, seperti apa program ini dalam bagian buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, saya ingin kolaborasi. Dalam hal ini saya membuat suatu program Jadi kenapa saya bergerak berkarya? Karena melihat kita kan berasal dari SMK yang identik dengan karya-karya. Terus karena ini ingin saya tampaknya pada pembelajaran juga berdampak dengan hasil akademik dan non-akademik dari siswa. Makanya saya melibatkan semua guru-guru, karena tanpa semua guru-guru kan materinya saya cuma satu, matematika kan seperti itu. Jadi anak-anak juga kita tidak harus matematika terus, tapi anak-anak itu harus sesuai pilihannya. Dalam program ini juga harus menggerakkan student agency. Student agency itu melibatkan siswa sesuai pilihan siswa. Jadi pada nanti itu pada programnya dalam 1 minggu kira-kira anak-anak itu mau berkarya dari bahasa Inggris, atau dari sejarah, atau dari saya, pilihan mereka nanti itu. Tapi pada pergerakan pertama saya ingin kira-kira teman-teman itu trik apa untuk membangun anak itu, karena anak-anak itu tentunya berasal dari pemahaman, dari literasinya di dalam kelas. Untuk membuat suatu program mereka perlu dorongan atau motivasi pasti yang dulu, ya kan? Jadi dalam 1 minggu itu anak-anak itu nanti tergantung anak-anak saya berkarya dari sekolah. Terus rencananya Pak, program ini di akhir nanti ada yang mengkoordinir kepemimpinan murid. Nanti misalnya dalam minggu ini siapa saja yang mengumpulkan karya bisa dikoordinasi. Jadi biar bergerak ke sana. Di Mading bisa diketahui dari beberapa siswa. Jadi pada langkah pertama dari suatu bagian itu ada pada B, buat pertanyaan. Menurut pengalaman guru itu langkahnya bagaimana anak-anak itu aktif atau menggerakkan anak itu bergerak. Iya, boleh. Kebetulan karena saya punya saudara di SMK, jadi coba dari cara
siswa akan termotivasi dalam belajar sejarah? Iya. Mungkin caranya begini. Yang pertama, sekolah harus menyediakan media sumber belajar yang sebenarnya sederhana, cuma ini dampaknya mungkin akan besar, yaitu proyektor. Jadi kalau ada proyektornya, jadi kita sekolah itu membuat program 1 minggu atau 2 minggu itu disetelkan film. Artinya kita akan memanfaatkan media perfilman sebagai sumber belajar kita, karena anak-anak kalau suruh baca sekarang itu sudah minatnya sudah sangat minus sekali. Terus apalagi anak-anak sekarang itu medianya sudah media kayak elektronik seperti komunikasinya HP. Maka kalau ada proyeknya yang akan ditampilkan, maka kita gunakan HP sebagai alat untuk memajukan proyek tersebut. Betul, karena dalam mengembangkan program ini kita harus juga memperhatikan pemetaan sekolah dari sekolah kita. Terus hasil-hasil apa yang bisa dilakukan seperti itu. Terus lagi kalau misalkan seperti yang dibilang Pak Hakim tadi, kan butuh media. Media itu sebetulnya untuk memancing anak agar kreativitas atau idenya itu ada gitu, untuk berkarya. Sebelum karya itu dimulai, mungkin bisa diberi tugas dengan resume dulu atau apa poin-poin penting dari film Langkahnya, tersebut. ya langkahnya bekerjanya ya kan. Kalau sudah anak-anak kalau sudah dikasih tugas seperti itu, maka mungkin guru bisa memberikan proyek, misalnya contoh kayak membuat komik dari sejarah dari film Berarti tersebut. nanti karyanya itu bisa berhubungan antara dosen dan sejarah. Ya, sangat Gitu, bisa. ya kan? Iya, boleh kolaborasi. Dari Pak Deki gimana Mbaknya? Iya, Untuk bahasa Inggris, iya. kalau bahasa Inggris kan mungkin kita sudah tahu bahasa Inggris itu kan bahasa asing ya. Terus tulisan dan bacaan anak-anak itu bilang bahwa tulisan dan bacaan pasti beda, dan di sini itu kan sekarang itu zaman makin canggih, bahasa Inggris itu bahasa internasional. Kalau yang dari luar mungkin sering melihat atau mendengar ataupun menonton yang berhubungan dengan bahasa Inggris, sehingga mungkin yang dari luar istilahnya ada basic lah atau ketertarikan mengenai bahasa Inggris. Kalau yang dari pondok pas awal memang saya lihat mereka kemampuannya ya Terbatas. terbatas kalau ya bahasa Inggris, sehingga saya pelan-pelan namun saya rasakan sekarang itu mereka ya ada interested sedikit, ada ketertarikan sudah bahasa Inggris, entah itu pengembangan kosakatanya, vocabnya, terus cara penyusunan sentence atau kalimat mereka sudah bisa. Contohnya kemarin untuk menarik perhatian mereka pada saat pembelajaran, contoh misalnya naratif kemarin, tidak mungkin mereka setelah suruh dulu, mereka suruh satu untuk membaca sekaligus memperagakan, sehingga saya memancing. Nah, ini cara membaca naratif. Saya baca sekaligus saya gimana baca dongeng itu dalam bahasa Inggris sekaligus gerakannya. Nah, sehingga mereka ada ketertarikan. Iya, soalnya bahasa itu harus terbiasa. Iya. Bisa mengucapkan. Kita bisa, kalau bahasa Inggris itu kita bisa, kalau kita Terbiasa, Iya. Nah, setelah itu mereka saya bimbing pelan-pelan supaya mereka improve bahasa Inggris mereka. Nah, itu kita udah biasa cara bacanya, vocabnya, misalnya kata ini apa artinya, terus sentence-nya. Dan itu mereka sudah bawa contoh dari naratif itu. Mereka bawa. Nah, terus kemarin karena mereka sudah banyak belajar, contohnya misalnya invitation, saya tantang mereka untuk buat apakah mereka bisa buatkan invitation, misalnya ucapan selamat yang berbentuk simpel namun menarik. Mereka bisa. Ya. Apalagi sekarang kan banyak referensi, supaya mereka saya suruh lihat referensi nggak apa-apa. Di luar bisa lihat referensi, entah itu di YouTube, namun tetap saya bimbing itu kalau saya.
memang dalam suatu bahasa Inggris melihat dari penjelasan tadi berarti agar anak-anak itu tertarik dalam bahasa Inggris harus mempunyai pengalaman kayak membuat apa tadi membuat surat ucapan gitu kan. Jadi sebetulnya kegiatan itu sebetulnya yang kita butuhkan dalam hidup. Soalnya ketika anak itu mengalami, jadi pengalaman itu kan tidak terulang lagi. Itu pasti diingat, oh saya bahasa Inggris, makanya memorinya itu tersimpan seperti itu Pak. Makanya kalau misalkan kita sering karya itu biasanya kalau identik dengan label atau suatu barang menghasilkan barang anak-anak akan tersimpan di memorinya itu. Dulu saya buat seperti ini itu tidak terulang lagi gitu. Bagaimana kita itu, makanya di program ini saya tertarik karena dapat menyimpan atau menuangkan apa yang ada di ide anak-anak seperti itu. Intinya media juga seperti Pak Andi itu bilang, media itu memang sangat penting. Pada saat pembelajaran song kemarin, kalau saya bawa teksnya, dengarkan lagunya langsung seperti itu. Sehingga mereka tertarik kalau menjelaskan ini dan dengarkan lagunya, dijelaskan mereka tidak akan paham materi seperti itu, sehingga mereka tertarik sering mendengarkan bahasa Inggris mungkin seperti itu. Gini Pak ya, kita memang selalu butuh media kita memaksimalkan kekuatan aset yang ada di sekolah kita. Seminimal mungkin kita harus tetap, meskipun ada kadang banyak di sekolah itu asetnya kalau tidak dimanfaatkan, sedikit ada song aja dimanfaatkan itu menjadi memori yang bermakna buat mereka. Kalau di bahasa Indonesia ya memang kalau yang mendengar mata pelajaran bahasa Indonesia itu identik dengan teks pasti literasi. Nah, dan saya lihat melalui pelajaran saya kemarin itu masih berhubungan dengan Pak Abdi dengan media kan ada teks drama. Tidak mungkin siswa di sini kan literasinya kurang, dan mungkin saya suruh siswa membaca teks drama itu yang bergambar itu pasti mereka malas. Nah, jadi saya akali teks drama itu saya potong-potong, terus dipotong, dimasukkan ke dalam amplop, ada paper bag itu saya masukkan semua. Nah, terus saya suruh siswa itu mencari kaidah kebahasanya. Jadi misalkan di dalam potongan dialog drama itu ada kata ganti, ada misalkan ada kata ganti atau misalkan kata kerja misalkan itu. Dan jadi mereka itu tidak usah membaca, langsung buka gulungan yang sudah ada di dalam amplop itu langsung cari. Itu biasanya saya nyuruh cerita gitu. Terus saya coba itu mereka bisa semuanya tanpa, jadi tidak, siswa itu tidak membaca teks-teks drama itu, tapi langsung mencari di dalam teks. Oh, kalau teks ini, dialog ini masuk ke kategori pembahasan apa, langsung mereka tempel. Bervariasi sekali ya. Kalau Pak Hadi itu melewati penayangan video kalau sejarah ya. Terus kalau Pak Ruki itu bisa pemanfaatan dari YouTube katanya kan untuk sumber lah kan untuk berkarya. Idenya anak-anak itu timbul dari mana? Sebetulnya ide-ide itu sesuai keinginan anak-anak ya, mencari YouTube atau gimana. Kalau biasanya kalau audio itu biasanya dari lagu-lagu. Iya. Terus kalau Buaina bisa kreativitas merangkai dari beberapa cerita dari kebahasaannya ya kan. Berarti di sini anak-anak itu konsepnya tentang kebahasaan ya kan, tapi di sini melibatkan cerita agar literasinya itu ada seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kan kalian sudah pernah membuat karya seperti belajarnya apa tugasnya kira-kira dari sekian karya yang pernah disukai yang sudah dibuat karya yang paling disukai terus kenapa kalian suka kira-kira karya misalkan seri kenapa suka saya waktu membuat karya ini saya suka terserah kalian ya jadi silakan ditulis apa aja kan ini
dari berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Karya apa yang membuat siswa itu tertarik? Karena kalau kita tertarik, kayak mereka itu akan senang untuk menciptakan suatu karya. Selama ini pengalamannya yang sudah dicoba, kira itu untuk belajar apa aja masing-masing. kalau Dari pengalamannya belajar di kelas, kalau saya sendiri kalau saya kan harus mungkin lebih kalau saya itu praktek jadi praktikum jadi aplikasinya langsung diterapkan. Contohnya misalkan kalau di saya itu saya misalkan rancangan paralel sama seperti yang membuat lampuan itu yang bikin anaknya itu tahu pengalamannya, tahu perbedaan bentuknya seperti itu. Kalau di kimia lagi kayak misalkan penerapan asam basa, jadi kita itu mungkin bisa menggunakan indikator pH asam basa menggunakan kertas plastik terus dengan bahan yang kita uji misalkan yang ada di sekitar kita, misalkan sabun. kalau pH-nya berapa, Iya, bisa dia letak dilakukan apa iya. untuk membedakan. Iya, dari mulai dari sekitar ini aja yang sehari-hari. Ya kebermaknaan sehari-hari. Jadi lebih tidak hanya apa ya di kelas itu kan kalau saya itu kayak susah, tapi ketika penerapannya itu ternyata ada Iya, sekitar jadi ketika kita ditetapkan suatu Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Iya, saya itu sudah lagi saya kan kewirausahaan anak-anak itu biasanya diajari gimana caranya menjadi seorang wirausaha dari usaha kecil, jualan makanan ya bukan hanya jualan tapi mereka memproduksi sendiri sehingga bisa mereka bahan yang akan menyusun sebuah produk. bisa menyusun sama penjualannya. Menjadi wirausaha itu kan bukan hanya menjual tapi juga memproduksi. Ya, sudah diterapkan ada yang jualan kayak misalnya apa basreng, terus ada kayak ya kemarin saya pakai saus tahu bulat ya kalau di sini dia lebih ke Makanan. kalau yang sisi kreatif cuma bros tapi ada Kalau dipasarkan ke lingkungan sekolah, ya. Di saya itu kan kalau pelajaran bahasa Indonesia itu kan identik dengan teks. Nah, jadi anak-anak itu kalau di saya kemarin saya materi teks eksplanasi. Nah, jadi anak-anak itu membuat suatu teks eksplanasi. Cuman di sini saya sediakan gambar-gambar berseri. Nah, misalkan tentang hujan ya. Nanti anak-anak itu menyusun gambar itu misalkan hujan. Nah, hujan itu terbentuk dari proses apa? Kan awan, ada mendung. Nah,
Nanti setelah menyusun gambar itu nanti anak-anak membuat sesuai dengan apa yang telah mereka susun. Karena kalau misalkan saya ayo buat tes eksplorasi, karena anak-anak bisa membuat tes eksplorasi karena jadi bingung. Harus Jadi, tampak ya. apa ya, gambarnya itu Harus ada arahnya media. siklusnya apa ya, yang Lebih ke media itu ya. jadi lebih ke medianya itu saya Ada perlu media menarik. ya. Jadi seperti itu. Nah, saya juga membuat apa ya, kemarin itu saya menyediakan komik. Jadi media komik itu saya buat, saya ambil anak-anak untuk membuat campaign di media itu. Jadi karena sebenarnya program itu Potensi tingkatkan prestasi. dan terus dari program saya ini ingin membuat suatu program dalam satu minggu sendiri. Dari sekian pengalaman saya sebetulnya ini hanya aksi dalam bentuk cara saja. Kalau misalkan tidak student agensi di sini, bagaimana anak-anak itu memilih apa yang menurut kalian, menurut anak-anak itu senang seperti itu. Jadi tidak harus bahasa Indonesia, tidak harus kewirausahaan, tidak harus apa, tidak harus sains IPA, tidak harus bahasa Inggris. Jadi nanti anak-anak akan memilih kebiasaan. Tapi dalam satu minggu minimal harus ada satu itu rencana. Ya biar apa lebih efektif juga, mungkin tidak menonton di kelas. Iya. Kalau saya sendiri sih kendalanya, kalau saya sih pingin kayak gitu, pengen menerapkan apa biar tidak jenuh, biar apa ya, biar kayak nulis permainan. ya kayak nulis. Soalnya belajar itu harus Terus habis itu berpihak pada murid. karena apa ya, kendala sekolah saya ketika disuruh bawa peralatan, kendalanya itu Belum mereka terbiasa. ya, belum apa Belum terbiasa. persiapannya Sama kendalanya tadi. juga gitu. Hari Senin bawa ini ya nak. Hari Senin ternyata tidak bawa rambut, gitu. Iya. Tapi memang harus kita coba, kita latih lagi. Kita pelajaran Iya. itu ya. Mungkin harus apa ya, harus mereka itu harus dilatih kedisiplinan untuk bisa. Kalau itu kan Harus ya, harus bawa, iya. ya. Kalau harus bawa maka bawa. Mereka itu belum terlatih ke sana. Ya, belum ada ini. perencanaan tertariknya itu masih kurang, ya kan? Karena aksinya juga mungkin dengan apa ya, ya belum konsisten ya. Tidak selalu. Terima kasih atas waktunya. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.
kasihlah